hadir belajar bersama kita kembali. Nah, oke anak-anak bapak semuanya, pada pagi hari ini sebelum kita lanjutkan proses belajar, mari kita ikuti pelajaran yang lain. Karena jika kita malas belajar, maka kita tidak akan menjadi orang yang sukses. Karena orang yang berilmu itu itulah orang yang sukses. Orang yang tidak berilmu nanti susah untuk menjadi orang yang sukses. Jadi mari kita ikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya, dengan serius, dengarkan penjelasan Bapak. Oke, baik, siapa yang tadi pindah? Ya, silakan Bapak. Semuanya benar ya? Silakan. Melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Aulia apa? Pengertian dan sebab dari. Ya, bagus. Jadi pengertian hijrah dan sebab-sebab Nabi Muhammad pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Pelajaran kita yaitu tentang proses pindahnya atau hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Di mana awalnya, jadi tujuan pelajaran kita adalah peserta didik atau siswa anak-anak sekalian bisa mengetahui, memahami proses hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengetahui hikmah di balik peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, siapa yang kalian ketahui tentang Mekah itu? Mekah itu apa yang ada di sana?
Lihat apa yang ada di sana. Hah? Ka'bah, bagus. Di Mekah itu ada Ka'bah. Itu yang terkenal di Mekah itu. Ka'bah. Setiap tahun umat Islam pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ya. Kita mengunjungi Ka'bah itu. Bahkan kita juga mengunjungi Madinah. Dari sana nanti nampak bagi orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, maka nampaklah olehnya bagaimana bentuknya Ka'bah itu yang aslinya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, nanti perhatikan video yang Bapak berikan nanti. Coba lihat videonya nanti yang Bapak perlihatkan di depan. Oke. Video tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, pada kali ini kita melihat di mana awalnya. Pertama, Nabi Muhammad itu mengunjungi rumah Abu Bakar, rumah siapa? Untuk menyampaikan bahwa beliau akan melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian pada malam harinya di rumah Nabi itu, Nabi tidur di rumahnya. Kemudian datanglah sekelompok orang kafir Quraisy mengepung rumah Nabi. Tapi Nabi dikasih tahu atau diberitahu oleh Allah. Makanya ketika sebelum lewat tengah malam, Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Nabi untuk tidur di tempat tidur Nabi tadi. Disuruhlah Ali tidur. Orang kafir Quraisy itu ingin membunuh Nabi, ya? Karena dia sudah rapat. Orang kafir Quraisy sudah rapat, berkumpul rapat. Kemudian mereka bersepakat untuk membunuh Nabi. Makanya dia datang pada malam hari secara sembunyi-sembunyi mengepung rumah Nabi. Kalau dikepung itu berarti seluruh rumah Nabi itu, di sekeliling rumah Nabi itu ada orang kafir Quraisy. Nah, dikepung rumah Nabi, Nabi diberitahu oleh Allah, maka pada sebelum jam tengah malam, jam 12 malam, Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi. Siapa yang tidur di tempat tidur Nabi tadi? Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah lewat tengah malam, orang kafir Quraisy tadi yang ronda di keliling rumah Nabi itu ternyata tertidur semuanya. Tidak ada yang terbangun, mereka tertidur semuanya. Maka karena tertidur semuanya, Nabi bisa keluar. Sebelum berangkat, Nabi meletakkan pasir di atas kepala orang kafir Quraisy yang tidur itu. Dikasih pasir kepalanya satu-satu. Semuanya ditimpa pasir. Maka Nabi berangkat hijrah bersama sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabat yang menemani Nabi berangkat dari tempatnya untuk hijrah. Nah, dalam perjalanan ini Nabi menuju ke tempat yang namanya Gua Sur. Apa nama tempatnya? Gua Sur. Di Gua Sur. Di Gua Sur itu Nabi berada di sana selama 3 hari. 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad. Nabi bersama Abu Bakar itu di Gua Sur itu selama 3 hari. Selama 3 hari beliau di Gua Sur untuk bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy. Maka orang mengantarkan makanan ke sana selama 3 hari. Kalau kita 3 hari tidak makan gimana? Ya, kita 1 hari saja tidak makan, puasa itu sudah nggak online itu. Ini 3 hari. Makanya ada keponakan Abu Bakar As-Siddiq itu yang mengantarkan makanan ke Gua Sur. Gua Sur itu bagi orang yang sudah pernah ke sana, guanya itu rendah ya, nggak tinggi, jadi masuk ke dalam itu harus duduk, ya, nggak tinggi dulu. Maka ketika kafir Quraisy datang mengejar ke sana, ada laba-laba. Kalian tahu laba-laba? Dibuatlah jaring ke laba-laba itu di mulut guanya. Dibuat jaring, ditutup dengan jaring laba-laba. Seakan-akan tidak ada orang di sana.
Maka ketika kafir Quraisy sampai di sana, nah nih buahnya tertutup nih, nggak mungkin Muhammad ada di sini. Kalau dia masuk pasti putus dari laba-laba. Maka orang kafir itu tidak curiga kalau ada Nabi bersama Abu Bakar ada di sana, karena ditutup oleh laba-laba. Jadi mereka bisa membunuh Nabi setelah 3 hari, maka Nabi Muhammad bisa melanjutkan perjalanannya. Dilanjutkanlah perjalanannya. Berapa jaraknya Mekah ke Madinah itu? 450 kilometer jauh. Melanjutkan perjalanan dari Mekah, dari Basra tadi, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan sampailah dia ke satu daerah yang namanya Kuba. Apa namanya? Kuba. Di sana Nabi mendirikan masjid. Dia mendirikan masjid karena maka dengan masjid Kuba. Itu masjid pertama di Kuba itu. Dibuat dan kemudian Nabi sebuah namanya di tempat itu dan namanya sebuah masjid yang bernama masjid Kuba. Setelah selesai mendirikan masjid itu, Nabi kemudian melanjutkan perjalanan dan akhirnya beliau sampai di Madinah. Itulah sekilas perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi beliau itu berjalan menggunakan unta kendaraannya, bukan menggunakan kendaraan modern sekarang. Kita menggunakan unta dan kendaraannya. Tadi awalnya dari rumah Nabi, kemudian setelah rumah Nabi kembali ke Basur, setelah di Basur terus ke Masjid Kuba. Setelah dari Masjid Kuba itu baru sampai ke Madinah. Itulah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi pada pagi hari ini, anak-anak kalian, tugas kita adalah membuat alur perjalanan Nabi tadi. Kita buatkan alurnya dari Mekah ke Madinah. Sekarang Bapak bagikan tugasnya. Silakan ke kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, silakan menghadap ke belakang nih. Kelompok 3 dan itu kelompok 4. Nah, ini namanya kelompok Abu Bakar. Nah, ini kelompok Umar. Ini kelompok Utsman. Itu kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompok 1 namanya kelompok Abu Bakar. Kelompok 2 kelompok Umar. Kelompok 3 Utsman. Kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Ya. Kita buat kisah alurnya. Ya. Alurnya kita lakukan pakai ini. Kita buat alurnya. Jangan lupa dibuat nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya. Nah. Sudah? Tulis nama kelompoknya. Ya, tulis nama kelompoknya. Ini tolong dikasih alas, kalau nanti sobek. Nah, tulis nama kelompoknya di sini. Ini nama kelompok kita. Tidak risiko buat nama kelompok. Nama kelompok. Nama kelompoknya. Kelompok ini kalau kelompok 2 namanya kelompok Umar tadi. Nah, silakan tulis nama teman-temannya 1, 2, 3. Kelompok Utsman itu kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompok Ali saja. Coba. Dan sekarang kita buat alur perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan untuk ini kita berikan waktu 20 menit. Waktunya 20 menit. Setelah 20 menit nanti Bapak kumpulkan. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi dan bekerja. Nah, silakan.
habis. Nah, kelompok berapa yang ingin menampilkan hasilnya dulu? Kelompok? Dari kelompok berapa dulu? Kemarin kelompok 1 juga. Kelompok 4 dulu. Nah, kelompok 4. Itu hasil kerja kelompok kita dari tadi ya, dari awal tadi. Tolong perhatikan duduk yang bagus. Nah, ini tujuannya seperti yang Pak jelaskan tadi, supaya kita lebih mudah mengingat peristiwa kisah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang Bapak jelaskan, Bapak luruskan kembali bahwa pertama Nabi itu berangkat dari rumahnya pada tanggal 27 Safar, ya, 27 Safar. Kemudian beliau menuju ke Buasur, ya bagus, menuju ke Buasur. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan sampai ke daerah yang namanya apa nama daerahnya? Kuba. Apa yang dibangun di Kuba? Apa yang dibangun Nabi di Kuba? Masjid. Dibangunlah masjid. Setelah selesai membangun masjid di Kuba, maka Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya sehingga sampai di Madinah. Ya, perlu Bapak ingatkan kepada kita semuanya bahwa orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu namanya kaum Muhajirin. Orang Mekah yang hijrah ke Madinah namanya kaum Muhajirin. Orang Madinah yang menerima orang Mekah namanya kaum Ansar. Saya ulangi, nanti tolong dipahami ya. Orang Mekah yang pindah ke Madinah namanya Muhajirin. Sedangkan orang Madinah yang menerima orang Mekah namanya kaum Ansar. Paham? Oke. Itu tentang kisah hijrah. Baik. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ingin bertanya enggak? Enggak. Kalau enggak, Bapak yang bertanya, ya. Bapak yang bertanya. Coba siapa yang bisa menjawab? Tanggal berapa Nabi berangkat hijrah? 27 Safar. Bagus. Tanggal 27 Safar. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak ingin bertanya lagi. Apa yang dibangun Nabi di Kuba? Masjid. Berarti Nabi itu membangun atau meresmikan masjid di Kuba. Baik, kalau nggak ada yang ingin bertanya, mungkin kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan tugasnya silakan nanti dikumpulkan tugas kelompoknya ini. Dan tugas itu adalah sebagai tugas LKPD kita yang harus kita kerjakan pada pagi hari ini. Dan kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.